Pemerintah akan mengatur harga acuan untuk tahu tempe. Dalam beberapa waktu terakhir, pemirsa, tingginya harga kedelai telah memicu aksi mogok perajin tahu tempe hingga kedua bahan pokok itu menghilang di pasaran. Perajin tahu dan tempe di kawasan Jabodetabek melancarkan aksi mogok produksi selama 3 hari. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas mahalnya harga kedelai. Para perajin bahkan melakukan razia ke sejumlah pasar tradisional untuk memastikan tidak ada pedagang yang masih menjual tahu dan tempe. Aksi mogok ini pun berimbas pada kosongnya ketersediaan tahu tempe di pasar tradisional. Para pedagang tahu tempe terpaksa tidak dapat berjualan selama 3 hari terakhir karena tidak mendapat pasokan dari para perajin. Di Pasar Wonokromo, Surabaya, seorang pedagang tahu tempe terpaksa berjualan daun pisang lantaran sudah 3 hari tidak mendapat penghasilan. Para pedagang berharap perajin dapat menghentikan aksi mogoknya agar mereka bisa kembali berjualan tahu dan tempe. Mahal dulu ini. Demo ya, Bu? Demo semua. Mogok ya? Mogok. Berapa hari nih, Bu, nanti nggak jualan, Bu? 3 hari ya? hari. Terus kalau nggak jualan terus gimana nih, Bu? Ya nggak makan. Sementara itu, pemerintah akan segera mengatur harga acuan tahu tempe. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan harga acuan tahu dan tempe diharapkan bisa menjaga kestabilan harga di pasaran menyusul kenaikan harga kedelai impor. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan mahalnya harga kedelai karena adanya beberapa permasalahan di pasar internasional, termasuk ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengatur batas wajar harga tahu dan tempe untuk menjembatani permasalahan antara perajin dan pedagang. Bahwa kedelai ini adalah pasar internasional. Kalau kita melihat data 2001 gitu ya, itu impornya hampir 2,5 juta, produksi lokalnya itu hanya tidak lebih dari 300.000 ton. Jadi kita ini bergantung dengan pasar internasional. Pasar internasional ini sekarang mengalami beberapa kejadian-kejadian. Yang pertama adalah karena memang harga super cycle ini tinggi sekali, disebabkan misalnya urea itu sudah naik 223% di pasar internasional dalam 15 bulan terakhir. Kemudian saya sudah utarakan kemarin bahwa Cina itu membeli 60% daripada hasil daripada kacang kedelai dunia. Orang mengatakan, iya Pak, itu bukan dipakai buat ternak babinya. Iya benar, pakai bungkilnya, tapi kan nggak bisa beli hanya bungkilnya aja. Jadi Cina itu membeli lebih dari 100 juta ton daripada hasil dunia ini dibeli oleh Republik Cina untuk kebutuhan di dalam negerinya. Jadi kalau Cinanya naik belinya, harganya juga naik. Nah, yang terakhir ini Bapak dan Ibu, terjadi ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan naiknya harga harga flour atau terigu. Nah, terigu itu bersamaan juga dengan kedelai. Jadi hal-hal tersebut menyebabkan tingginya harga. Tetapi kalau dilihat harga hari ini $15,86 per bushelnya, per gatangnya. Sebenarnya pada Mei tahun 2021 lebih tinggi lagi dari itu, lebih dari 16 bushel per $16 per gatangnya. Jadi artinya apa? Kita sudah pernah melewati itu. Sekarang saya sedang menjembatani antara pengrajin, antar importir, pengrajin dan pedagang di pasar, dan akan mengumumkan kepada mereka harga wajar daripada tahu dan tempe itu berapa. Dengan begitu, pengrajin tidak diberatkan atau tidak dimarah-marahi oleh pedagang, dan mudah-mudahan kita semua bisa menerima karena hal tersebut menjadi kejadian. Nah, kalau sampai harga ini naik sampai ke $18 per bushel, kita akan mengeluarkan mekanisme-mekanisme yang membantu supaya jangan terlalu. Dan pemirsa, tepatkah langkah pemerintah untuk menetapkan harga acuan tahu dan tempe di tengah mahalnya harga kedelai? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Center Economic and Law Studies, Mas Bima Yudhistira. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore. Baik, kalau kita mendengarkan penjelasan dari Menteri Perdagangan, dikatakan bahwa Indonesia memiliki ketergantungan dengan kedelai impor. Menurut Mas Bima, mengapa Indonesia hingga saat ini masih memiliki ketergantungan dengan pasar dunia, padahal kita juga memiliki potensi yang besar? Ya, 80% dari kedelai yang dikonsumsi, termasuk untuk tahu tempe, memang didapatkan dari impor. Nah, selama ini ada semacam mitos bahwa kedelai yang digunakan untuk tahu tempe, kalau menggunakan lokal,
itu kedelainya relatif kurang memenuhi syarat kualitas. Tapi sebenarnya bisa dibantah. Pertama, kalau kita melihat dari data Asosiasi Pengrajin Tahu dan Tempe, mereka menunjukkan bahwa untuk tempe mungkin impor, tapi untuk tahu sebenarnya kedelai lokal pun masih bisa bersaing. Dan yang kedua, Brazil sebagai negara yang tropis, artinya sama posisinya dengan Indonesia, pada tahun 2019 berhasil menyalip Amerika Serikat sebagai produsen kedelai tertinggi di dunia. Artinya tidak benar bahwa kedelai ini hanya tanaman subtropis, negara tropis seperti Indonesia tidak bisa meningkatkan produksi dari kedelainya. Padahal bisa, dan ini kan artinya ada permasalahan ya dalam tata kelola, kemudian juga tata niaga, inovasi pertanian di kedelai lokal kita. Karena banyak petani hanya menggunakan kedelai ini sebagai tanaman sela. Jadi antara padi, jagung, diantaranya menanam kedelai. Jadi hanya untuk selingan menyuburkan tanah, bukan untuk profit ya ataupun keuntungan, karena belum adanya stabilitas harga kedelai lokal. Dan memang kalau dilihat dari 2014 sampai dengan 2024, data Kementan menunjukkan produksi lokal itu konsisten terus mengalami penurunan sekitar 3% setiap tahunnya. Baik, berarti karena Indonesia untuk produksi lokalnya belum memadai. Menurut Mas Bima, solusi apa yang tepat mengingat saat ini perajin tahu tempe sudah pada mogok produksi nih Mas? Ya, tentu ada solusi yang sifatnya jangka pendek, kemudian solusi yang sifatnya jangka panjang. Yang jangka pendek kita harapkan pada saat harga kedelai itu dalam kondisi mahal seperti saat ini, maka memang pemerintah harus intervensi. Apakah harus ada harga acuan? Saya kira harga acuannya bukan di tahu tempe, tapi harga acuannya ada di level importir. Kalaupun ada selisih misalnya importir merasa keberatan, bisa skema subsidi disalurkan. Tetapi pengawasannya juga harus ketat ya, sehingga tidak mengulang apa yang terjadi pada minyak goreng. Kemudian yang kedua tentunya Bulog di sini perannya harus signifikan. Kalau Bulog kesulitan karena sebelumnya hanya perhatian kepada beras, kemudian jagung. Nah sekarang gudang-gudang Bulog harusnya ditambah untuk menyimpan kedelai lebih banyak. Dan jangka panjang tentunya memang harus ada pengurangan signifikan 10 tahun ke depan sehingga kita tidak tergantung pada kedelai impor. Baik Mas Bima dan juga pemirsa, kita juga akan mendengarkan bagaimana tanggapan perajin tahu tempe di salah satu pabrik tahu di Jakarta, kawasan Kemayoran, bersama Kevin Pakan di sana. Selamat sore Kevin, bagaimana kondisi pabrik tahu dan tempe saat ini? Apakah masih bertahan? Ya, selamat sore Bernadetta dan juga pemirsa. Memang memasuki hari ketiga dari produksi mogok tahu tempe yang ada di kawasan Jabodetabek ini masih terus dilakukan, di mana seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di kawasan Hutan Panjang yang berada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Kami mantau tidak adanya aktivitas produksi yang dilakukan oleh para perajin tempe. Namun hanya kami melihat sejumlah tempe yang ini dilakukan sebelum tanggal aksi mogok produksi, yakni sebelum tanggal 21 Februari lalu. Dan juga memang kami hanya memantau terdapat sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh para perajin tempe, seperti aktivitas rumah tangga seperti biasa seperti itu. Dan juga Bernadetta, terkait juga adanya aksi produksi selama 3 hari ini memang sangat menyulitkan atau sangat mengecewakan begitu bagi para pihak perajin tempe, karena mereka tidak bisa juga melakukan produksinya, yang mana ini berdampak kepada perekonomian bagi mereka. Dan untuk mengetahui hal ini, bagaimana saat mereka tidak melakukan produksi dan juga apa perencanaan mereka saat esok hari sudah kembali dilakukan produksi, saat ini sudah bersama dengan kami salah satu perajin tempe, yakni Bapak Siswoyo. Selamat sore Pak Siswoyo. Selamat sore. Ya. Pak, bisa dijelaskan kemarin seperti apa Pak pada saat mogok produksi selama 3 hari hingga hari ini, dan juga apa perencanaan ke depan atau besok hari untuk memulai produksi? Ya, memang kita selama mogok produksi itu kita terus terang mengalami kerugian lah. Itu paling tidak kalau kita menghabiskan kedelai 50 kilo, itu paling tidak per hari sekitar 400 ribuan kita tidak ada pemasukan seperti itu. Dan makanya kita sebagai pengrajin tempe mengharap kepada pemerintah mendengarkan dari apa protes-protes kita, artinya dari permintaan tuntutan kita adalah satu, turunkan dan stabilkan harga kedelai seperti itu. Terus yang kedua,
tata niaga kedelai harus ditangani oleh pemerintah atau Bulog. Dan yang tuntutan ketiga adalah tolong kepada pemerintah untuk bisa mengatasi kesulitan kami yang hampir gulung tikar seperti ini. Dan apabila memang dari efek dari mogok produksi ini, kita kalau misalkan nggak ada efek yang berarti, itu kita akan melakukan demo yang besar-besaran untuk menuntut kepada pemerintah seperti itu. Turun ke jalan lah seperti itu. Pak, terkait juga dengan wacana atau rencana pemerintah dengan menetapkan harga per potong dari tempe ini dari harga eceran tertingginya nantinya. Bila nanti sudah ditetapkan dan harganya masih tinggi, Pak, apa tanggapan atau langkah yang dilakukan dari pihak perajin tempe? Ya memang kita terpaksa akhirnya harus menaikkan dari harga per potong tempe itu ya kan. Karena kalau kita nggak menaikkan harga per potong tempe itu, kita juga akhirnya nggak bisa menutupi harga kos produksinya seperti itu. Karena kalau untuk ukuran satu potong tempe itu, kita kan ada namanya harga pokok produksinya kan. Itu paling nggak sekitar harga pokok produksinya itu HPP-nya itu sekitar 5.000 atau 6.000, itu HPP loh, bukan harga jual ya. Makanya ya paling kita hanya sedikit mengambil keuntungan, itu pun kalau misalkan per potong kita untung 1.000-2.000 itu masih termasuk hitungan kotor seperti itu, belum membeli plastik untuk biaya-biaya produksi yang lainnya seperti itu. Pak, bila nantinya pemerintah melakukan adanya penetapan dari HET ini untuk per potong dari harga tempe, setuju nggak sih Pak sebenarnya? Ya sebenarnya kalau harga eceran tertinggi kedelai itu kita setuju ya, dalam arti di angka 7.500 per kilo atau 8.000 per kilo itu kita setuju. Cuma yang jadi persoalan adalah pengawasan dari pemerintah ini terhadap para importir atau para agen-agen atau distributor kedelai itu nggak begitu ketat seperti itu. Dan makanya kita meminta kepada pemerintah untuk supaya lebih mengetatkan dalam pengawasan di harga kedelai tersebut. Seperti itu. Baik. Pak, terkait dengan biaya produksi Pak, untuk per potongnya berapa sih Pak sebenarnya, dan juga setelah adanya mogok produksi selama 3 hari, kerugiannya mencapai berapa Pak? Ya kalau kerugian kita untuk pengrajin tempe itu mengalami kerugian per hari itu paling tidak 400.000 sampai di angka 500.000 per hari ya. Makanya kita melakukan demo kemarin itu selama 3 hari itu, termasuk kita akhirnya berhenti dari pendapatan, kita berhenti. Kita nggak ada penghasilan sama sekali seperti itu. Baik. Hari ini adalah hari ketiga dari mogok produksi. Ya. Berarti besok sudah dipastikan apakah kembali produksi Pak atau seperti apa? Yang jelas sesuai dengan komitmen kita bersama dari para komunitas pengrajin tempe dan juga dari Primkopti ya. Karena untuk wilayah di Hutan Panjang ini kan termasuk dalam wilayah Primkopti Jakarta Pusat. Ya kita memang sesuai komitmen tetap besok mulai jualan hari Kamis ya. Dan itu pun dengan harga yang baru, dengan istilahnya harga yang tidak seperti yang kemarin. Seperti itu, karena kita menyesuaikan dengan harga pokok dari bahan baku kedelai tersebut. Baik. Pak, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan mewakili dari perajin tempe yang ada, dan apa ya unek-unek Pak yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Ya pokoknya kita menginginkan tuntutan kami sebagai pengrajin tempe adalah kepada pemerintah tolong untuk stabilkan dan turunkan harga kedelai. Yang kedua, kita menuntut agar tata niaga kedelai itu ditangani oleh pemerintah langsung atau melalui Bulog ya, yang menangani Bulog seperti di tahun 80-an. Dan yang ketiga, mohon kepada pemerintah untuk mengatasi kesulitan kami sebagai pengrajin tempe. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Siswoyo selaku perajin tempe di sini ya. Selamat sore, sehat selalu ya Pak ya. Ya Deta, memang sampai dengan saat ini masih dilakukannya aksi mogok produksi, dan cukup memprihatinkan bila tadi mendengar dari pernyataan salah satu perajin tempe ini, karena memang tidak mendapatkan pendapatan selama 3 hari ini, dan juga untuk harga dari kedelai sampai dengan saat ini juga masih tinggi, dan sampai saat ini juga belum adanya pihak pemerintah yang datang atau menemui warga terkait dengan kenaikan dari harga kedelai ini. Tentu ini dapat menjadi salah satu evaluasi, mengingat bila harga kedelai masih cukup tinggi, ini dapat merugikan seluruh pihak, terutama bagi para perajin tempe, pembeli maupun juga penjual, yang berdampak kepada perekonomian masyarakat. Bernadetta.
Baik, terima kasih Kevin atas laporannya, informasinya sangat bermanfaat sekali. Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog bersama Mas Bima. Mas Bima, salah satu harapan dari perajin tahu tempe tadi adalah pemerintah menetapkan harga acuan. Sama seperti minyak goreng, pemerintah juga berjanji akan memberikan harga pasti agar ini menjadi acuan. Apakah solusi ini terhitung efektif untuk mengatasi kelangkaan dan juga harga yang terus naik? Ya, kalau harga eceran tertingginya diterapkan pada tahu dan tempe, tentu kasihan. Khususnya kasihan Satgas Pangan, kasihan petugas atau aparat, karena melakukan cek pedagang tahu tempe, harga acuannya tetap sama misalnya, atau di bawah harga acuan, itu satu Indonesia ada berapa juta pedagang-pedagang sektor retail, khususnya di pasar-pasar tradisional. Pastinya pengawasannya tidak efektif. Tetapi kalau harga acuannya bukan di tahu tempe, tapi harga acuannya pada bahan baku kedelai, ini gampang pengawasannya. Karena para importir tinggal dipanggil dan jumlah importir kedelai sebenarnya tidak terlalu banyak. Pemainnya itu-itu saja, sehingga bisa lebih mudah koordinasinya. Yaitu dengan pemanggilan, kemudian bagi importir yang tidak patuh terhadap harga acuan kedelai misalnya, atau mengambil margin keuntungan terlalu tinggi, maka bisa saja mendapat sanksi berupa pencabutan rekomendasi impor atau pencabutan izin usaha sementara waktu, bahkan pencabutan izin usaha secara permanen. Jadi itu jauh lebih efektif dibandingkan harga eceran di level pedagang. Karena dengan minyak goreng saja pasti akan sangat sulit. Dalam realitanya tidak ada hari ini minyak goreng yang berada di bawah harga eceran tertinggi. Hampir sebagian besar masih di atas HET. Jadi HET pun juga harus dibarengi dengan pengawasan. Jadi bukan HET sebenarnya yang lebih pas untuk tahu tempe ini, tapi harga acuan kedelai di level importir. Karena 80% tadi adalah kedelai impor. Oke, jadi lebih kepada harga kedelainya. Lantas bagaimana cara yang tepat bagi pemerintah untuk membuat perajin tahu tempe ini beralih perlahan-lahan bergantung saja pada produksi kedelai lokal, tidak meluluh pada impor? Ya, ini dari sisi pengrajin tentunya kalau ada kedelai lokal yang harganya lebih murah, pasokannya stabil, mereka pun pasti akan berminat ke sana, khususnya untuk pengrajin tahu. Kalau tempe masih butuh waktu sampai mendapatkan kedelai yang kualitasnya bagus ya. Tetapi untuk yang tahu bisa. Nah, tapi asalkan dari sisi petani maupun sisi pasokan atau produksi kedelai lokalnya siap. Problemnya adalah produksi kedelainya turun terus. Dari sekitaran 600.000 ton, kemudian turun menjadi 530.000 ton pada 2024 ke depan. Jadi ini perkiraan yang membuat akhirnya para pengrajin tetap berharap pada kedelai impor. Itu problemnya. Jadi ada kemauan ke sana, tapi dari sisi supply-nya siap atau tidak. Menurut Mas Bima, prediksi puncak kenaikan harga kedelai ini di bulan apa? Ya, tentunya kalau melihat dari faktor eksternal sepertinya ini tidak berlanjut dalam kurun waktu yang singkat. Artinya ini bisa continue bahkan sampai akhir bulan Mei. Kalau dari pemerintah sendiri statementnya adalah ini mungkin berlangsung sampai bulan Mei. Tapi bisa lebih panjang daripada itu karena melihat apa yang terjadi di Ukraina, kemudian juga kekeringan yang terjadi di Argentina, di negara-negara penghasil kedelai yang utama ya selain Brazil, selain Amerika Serikat, ini juga sangat mempengaruhi dari sisi supply global. Kemudian juga yang dilakukan oleh Tiongkok atau China, mereka melakukan perubahan total dalam hal peternakan, mereka membutuhkan kedelai dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kita nggak bisa pastikan apakah ini akan berakhir dalam 1-2 minggu ke depan atau masih terus berlanjut. Karena dalam 1 bulan terakhir harga kedelai di pasar internasional sudah naik 15% lebih. Jadi kita melihat ini baru awal dari kenaikan yang lebih panjang. Oleh karena itu diharapkan ada intervensi memang dari pemerintah, apakah bentuknya subsidi ataukah kemudian koordinasi dengan para importir sehingga fluktuasi harganya tidak terlalu ekstrim. Ya, karena masyarakat pun tentu juga tidak ingin membeli tahu dan tempe yang ukurannya diperkecil. Atau kenaikan Rp1.000 saja mungkin masyarakat menunda untuk belanja. Apalagi tahu dan tempe ini kan konsumsinya kelas menengah dan juga kelas bawah ya, yang mungkin mereka ingin masuk ke telur ataupun ayam dianggap terlalu mahal, maka alternatifnya adalah membeli tahu dan tempe.
Baik, Mas Bima, salah satu imbas dari kenaikan harga bahan pokok ataupun juga kelangkaan suatu sembako adalah panik buying. Masyarakat kita cenderung baik pedagang atau pembelinya menimbun atau juga membeli dalam jumlah yang besar. Bagaimana solusi bagi pemerintah agar masyarakat ini tidak terkena panik buying di tengah kelangkaan dan juga tingginya harga tahu tempe? Saya pikir kalau untuk tahu tempe panik buying kecil kemungkinan ya, karena tahu dan tempe itu kan masa expired atau masa kadaluarsanya sangat cepat. Beda dengan misalnya kondisi minyak goreng. Minyak goreng kenapa panik buying? Karena ketika ditimbun 1 tahun sampai 2 tahun ke depan itu masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau untuk tahu tempe yang khawatir penimbunan terjadi itu justru di kedelai. Bukan di tahu tempenya, tapi panik buying di kedelainya. Karena kedelainya masih bisa disimpan lebih lama. Nah, jadi ini mungkin butuh pengawasan yang ekstra ketat karena rantai distribusi dari kedelai ini cukup panjang, mulai dari importirnya sampai dengan pengrajinnya ada lebih dari 3 rantai distribusi. Jadi setiap rantai distribusi perlu dilakukan monitoring dan pengawasan yang lebih ketat. Oke, pengawasan ketat di jalur distribusi kedelai agar tidak terjadi panik buying dan semoga harga kedelai bisa segera stabil. Terima kasih Mas Bima sudah memberikan banyak informasi di iNews Sore. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, kami juga telah mencoba untuk mengundang pihak Kementerian Perdagangan untuk bergabung dalam dialog kita pada hari ini, namun narasumber tersebut berhalangan untuk hadir. Pemirsa iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya kericuhan mewarnai unjuk rasa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sejumlah pengendara motor nekat putar balik demi menghindari razia petugas di flyover Jati Baru, Jakarta Pusat.